Hai, halo. Suzuki R3 stop beat ya. Di sini kita lihat masih angka-angka 7 angka-angka ya. Lihat. Coba kita coba lihat agak-agaknya susuk tuh lebih mahal ini. Wah, ini lebih mahal ya sekali. Ini kita coba lihat ininya. Dashboard. Ini setir mulai. Kunci, speedometer, mesin, kursi depan, kursi belakang, kan baris transmisi, force charging, AC control, seat control, hell unit din. Ini tempat bawah, samping belakang, parkir sensor, lampu belakang, handle pintu, tutup polis, samping depan, sulai, di sini kita lihat ini yang nggak perlu yang terserat ya. Di sini ada jenis transmisi ya, angka mesin. Di sini ada warnanya, warna apa ya? White, white, black, matte, gray. Di sini kan. Ini sih kayak gitu. Coba kita mau lihat ini, yang ini kita lihat ini. Coba kita lihat sampai kita lihat nih. Halo teman-teman, kembali lagi di video YouTube channel di Official Auto. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Akhirnya ini ditunggu datang juga teman-teman. Suzuki Indonesia resmi memperkenalkan generasi terbaru dari R3 yang sekarang dikasih nama Suzuki Smart Hybrid atau All New R3 Hybrid Smart ya. Hybrid. Jadi selain ada tambahan teknologi hybrid, untuk mendongkrak tampilan juga ada beberapa perubahan khususnya di bagian eksterior dan interiornya meskipun terbilang minor. Apa saja keunggulan ditawarkan dari teknologi hybrid ala Suzuki ini dan perubahan apa yang disajikan oleh pabrikan terhadap low MPV R3? Penasaran? Tetap stay tune di auto.com. Mahal kita lama nih. Nyala sepersekian detik kemudian mati dan guide in car. Lihat Jadi ketika nih, kita samperin di mobil, secara otomatis dia akan menyapa kita dengan nyala lampu. Dan kita akan langsung lihat bagian samping dari R3 Hybrid varian GX ini. Geser ke samping teman-teman, secara keseluruhan juga desainnya masih sama dengan R3 sebelumnya. Tarikan garisnya sama, terus juga bentuknya sama. Cuma ada tambahan fitur baru, khususnya di bagian spion ya. Sekarang dia sudah auto retract. Udah kayak gini. Dan sudah ada lampu sennya. Untuk bagian velg juga masih sama, desainnya masih sama, masih pakai warna dual two-tone ya. Untuk bannya juga masih pakai Dunlop NASF, yang mana masih pakai ring 15 dengan ban 185/65 rata di bagian depan maupun belakang. Dan inilah tampilan belakang dari All New R3 Hybrid yang varian GX. Bisa dilihat teman-teman, memang secara kasat mata gitu ya, desainnya itu masih sama juga. Cuman sekarang ada ubahan sedikit, ada namanya list chrome di bagian atas ini.
Ini mirip-mirip ducktail ya. Terus juga di bagian bawah sini nih list ini yang dulunya chrome sekarang udah diubah senada warna body. Untuk lampunya mempunyai desain yang sama juga dengan R3 sebelumnya, di mana dia punya gayang pemanjang ya dari bagian atas ke bawah terus melebar ke kiri serta nyambung ke bagian body sebelah sini. Untuk varian GX sudah LED teman-teman. Untuk di bagian bawahnya dia sudah ada sensor 2 titik. Cuman sayang untuk yang varian GX ini belum dilengkapi dengan kamera mundur. Tapi untuk varian SS atau varian tertinggi dia sudah dibekali dengan kamera mundur. Terus juga ada beberapa perbedaan ya, khususnya di kosmetika seperti penggunaan body kit yang add-on baik di bagian bumper belakang, side skirt maupun bumper depan sampai penggunaan spoiler yang pakai produk Suzuki Sport Gen 4. Nah, khusus untuk varian hybrid yang GX maupun SS dikasih penanda nih teman-teman di kuncinya. Sekarang dikasih aksen biru. Kalau dulu kan polos hitam ya, sekarang ada aksen birunya. Jadi bisa show off sedikit ke teman-teman kalau mobil ini memang punya teknologi hybrid. Tuh GX. Di bagian belakang juga ada ciri khas sebagai sebuah mobil hybrid. Ini ada logo atau emblem hybridnya tepat di atas tulisan R3 di bagian belakang kanan mobil ini. Kalau yang varian SS Hybrid, selain ada logo hybridnya, ada emblem Suzuki Sport di bagian sebelah kiri belakang. Lalu untuk mesinnya, dia masih pakai mesin yang sama dengan R3 sebelumnya. Dia pakai K15B 1005 cc DOHC bensin, yang mana untuk tenaga maksimal ada di 104,3 PS di 6000 RPM dan torsinya ada di 138 Nm pada putaran mesin 4400 RPM. Output tadi salurkan langsung ke roda depan dengan transmisi otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Padahal ya teman-teman, loyalis dan pengguna R3 terlalu tinggi nggak terlalu rendah, kemudian juga untuk bonetnya tuh nggak terlalu menjorok ke depan ya. Pun ketika kita lihat ke belakang maupun sisi samping lewat spion kiri dan kanannya. Lalu untuk joket teman-teman nggak ada ubahan ya. Untuk bentuknya cuman ada sedikit pembaruan di bungkusnya. Sekarang dia pakai motif gelap yang dipadukan dengan sedikit warna gelap yang lebih terang. Bahannya full fabric. Nah, selain teman-teman bisa naruh botol minum di cup holder depan, di bagian door trim sebelah kanan dan sebelah kiri juga tersedia ya. Jadi di depan ini di pilar A ini ada 4 cup holder, termasuk kisi-kisi untuk menyimpan barang yang dimensinya nggak terlalu besar di bagian belakang cup holder depan ini. Dan untuk headroom juga ya cukup ergonomis untuk sebuah low MPV all new R3 ini. Sekarang kita akan langsung lihat ke belakang dan cobain duduk sebagai penumpang di all new R3. Let's go. Dan sekarang lagi ada di kursi baris ke tengah di pilar B, duduk sebagai penumpang di all new R3 Hybrid. Ini adalah posisi duduk gue nih ya, dan ini ada posisi duduk sebagai driver tadi. Bisa lihat ini ruang lututnya, ruang kaki masih cukup lapang ya teman-teman. Tapi kalau misalkan berasa kurang, kita tinggal mundurin aja joknya. Bisa lihat ini space-nya jauh banget ya. Dan ketika pengen nyantai-nyantai gitu ya, nah ini bisa. Jadi kita nggak akan terpentok dengan kursi depan maupun kursi depan untuk penumpang. Nah untuk headroomnya juga besar ya teman-teman. Dan di belakang sudah dikasih sabuk pengaman. Memang hanya 2 titik, jadi yang tengah belum ada. Dan yang bagian tengah juga dia belum tersedia headrest ya teman-teman. Tapi untuk depan, kita akan langsung masuk. Duduk di baris ketiga ini nggak senyaman di baris tengah ya teman-teman. Bisa dilihat ini ruang kakinya sangat mepet. Tapi ketika memang ingin lebih luas lagi, bisa minta penumpang yang tengah untuk majuin sedikit joknya. Jadi nanti akan lebih punya space untuk bagian lutut si penumpang baris ketiga. Tapi untuk headroom juga cukup, ini yang menyisakan 3 jari. Oh ya, untuk di baris ketiga juga sudah support dengan sabuk pengaman. 2 titik ya, bagian kiri dan kanan. Dan untuk kapasitas bagasi juga cukup besar ya teman-teman. Kita bisa naruh koper kecil, tapi kalau misalkan dirasa kurang besar, kita bisa angkat papan di sebelah sini. Dan ini akan punya space yang lebih besar sampai 199 liter untuk opsi ketika di paparan dilepas. Tapi kalau misalkan merasa kurang lega juga teman-teman, jangan khawatir, karena di R3 ini juga dia sudah support pengaturan latar rantai. Nah, ini jadi akan lebih leluasa. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa kurang cukup nih untuk pengaturan yang baris 3 di latar rantai, juga kita bisa rebahin untuk baris kedua sehingga volume bagasinya angkut barang akan jadi lebih besar. Bahkan bisa menyimpan 1 buah sepeda lipat beserta koper yang besar. Dari bocoran tenaga penjual, harganya akan dijual mulai 225,1 juta sampai yang paling tertinggi SS Hybrid
yang varian transmisi otomatis dijual di harga 292,3 juta. Ini bocoran, estimasi. Dan mudah-mudahan aja sama dan menjadikan R3 ini sebagai salah satu mobil hybrid yang punya harga cukup terjangkau di pasar domestik. Bahkan teman-teman, beberapa dealer sudah coba goda konsumen dengan memberikan potongan diskon 20 juta loh. Varian yang hybrid ya, varian hybrid. Sementara untuk varian yang non hybrid dikasih diskon 15 juta. Itu video first impression lalu juga first drive dari all new R3 hybrid. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapatmu soal mobil di kolom komentar dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.oto.com, carvaganza.com, and zickwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya dengan mobil-mobil atau motor yang lebih menarik. Gue Bang cabut. Bye. Oke. Nah, gitu kan. Itu soalnya. Yaitu. Di sini kita lihat. Nah, itu. Ini nggak usah, jangan dibuka-buka nih. Nah kan ini di sini ada alamatnya nih di sini. Angka. Oke, itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya.